You know, I always think that unfortunately we still have to hear the word of God on this earth. Because when you get to heaven, you will not have to listen to the preachings again, you know. Saudaraku yang kekasih, pernah nggak saudara rasanya merasa dianiaya dengan orang yang khotbahnya jelek? Pernah? Ini ngomong apa ini? Di surga saudara nggak usah dengar orang khotbah lagi, saudaraku. Di surga Alkitab berkata day and night. Day and night all we do is just worshiping God. Because why? In heaven, we don't need these instruments. We don't need the sound system. All that God needs is the heart that loves Him. Karena yang di surga yang ada, saudaraku, hati yang mengasihi Tuhan. Amin. Di surga nggak ada sound system lagi, saudaraku. Oke? Di surga nggak ada sound system lagi. Di surga nggak ada gitar. Semuanya ada music. It's beautiful. All there is in God, all there is in heaven is harmony. Harmony, saudaraku. Kadang-kadang saya masih kebisingan tadi nih. Kekencengan kadang-kadang buat saya. Tadi saya mesti ngomong di luar. Mau ngomong habis suara saya. Tapi di surga, saudaraku, it's all harmony. Amen. Oh, you're not looking forward to heaven, huh? Are you? You're still young. But we got a lot of work to do here. We've got so much work to do. So I want to share something from my heart this afternoon. Get your iPod, your iPhone, your iPad. Turn with me to Luke chapter 4. Lukas pasal yang keempat. Kita akan berbicara mengenai the power and authority that God has given us as His sons and daughters. Saudaraku yang kekasih, it's okay. Kadang-kadang saya bisa bahasa Inggris, okay, ngomong bahasa Inggris, okay, yeah. You guys, how many of you graduated from abroad? Let me see your hands. All right, graduated from abroad. Okay. Yeah, in fact, I'm going to have a retreat with some of the young businessmen next week, actually, who have graduated from United States and from Europe. So I'm really excited about this. I see great potentials in you guys. I see the wealth of the kingdom is here. Kekayaan daripada kerajaan Allah itu saya lihat di sini. And I'm going to share with you something today that will release that wealth. Because that will release that wealth right here on earth. Saudara akan belajar pada pagi hari, siang hari ini, bagaimana untuk menyalurkan kekayaan yang Allah sudah taruh di dalam kehidupan saudara. Negara ini, masa depannya ada di tangan saudara. But you need to understand how to release the power of God in your workplace. Saudara perlu mengerti bagaimana untuk menyalurkan kuasa Allah di dalam pekerjaan saudara, di dalam bisnis saudara, di dalam pelayanan saudara, di dalam studi yang saudara mungkin lakukan pada saat ini. And this is what dunamos, power and authority is all about. But how to release that, itu perlu ada, we need to know and to understand the secrets and the keys to release this dunamos. Saya tahu bahwa kita mungkin sudah dengar tentang kuasa Allah dan otoritas Allah, but I want to share with you this afternoon how to release that power. Okay? So let's just read one verse here. Lukas pasal yang keempat, ayat yang ke-36. Mari kita akan membaca bersama-sama. Lukas 4 ayat yang ke-36. Oke, semua sudah? iPhone, iPod. Oh, curang kalian nyontek di sini. Ini buat orang malas baca Alkitab ini. Just kidding. Alright, so let's read it together. Kita baca bersama-sama ayat yang ke-36, 1, 2, 3. Dan
Lalu, alangkah hebatnya perkataan ini, sebab haleluya. Perkataannya penuh dengan kuasa dan wibawa. His words are full of power and authority. Saudaraku yang kekasih, kuasa yang dimaksudkan di sini adalah dunamos, which means the self-generating power. Saudara kita lihat sekarang atau dapatkan kata dinamo, generator, itu semua dari ini, dunamos. It's a self-generating power. It's not from outside, but it's from inside. And I have to say this, that when you accepted Christ as your Lord and Savior, you have the dunamos in you. But that dunamos potential, tetapi potensi dari dunamos atau kuasa yang Allah sudah taruh di dalam hati saudara pada waktu saudara menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, itu belum max. Tahu kalau saudara baterai itu, kalau aki ya, itu baru wattnya baru 1/4, saudaraku. Nah itulah pentingnya yang disebut dengan pengalaman baptisan Roh Kudus. The baptism of the Holy Spirit gives you more power to release His power through your life. Kuasa Roh Kudus atau baptisan Roh Kudus itu membuat saudara mampu untuk menyalurkan kuasa Allah kepada orang-orang sekitar saudara. Ada di sini yang sudah pernah doakan orang sakit? Jangan takut. Itu kuasa kalau saudara sudah menerima baptisan Roh Kudus, saudara itu harus latih, harus terus salurkan. Semakin sudah salurkan, semakin besar kuasa Allah mengalir melalui kehidupan saudara. Ayat yang ke-40 daripada pasal yang ke-4 ini, saudaraku, dikatakan kemudian Yesus, dia mengusir roh-roh jahat, menyembuhkan orang sakit, melakukan banyak mujizat. Berapa banyak yang mau dipakai oleh Tuhan di dunia ini, saudaraku. Amin. Don't waste your life. Your life is so precious. Hidup saudara itu sangat-sangat berharga di mata Allah. Aduh, begitu berharganya, Yesus mau mati untuk saudara dan saya. The greatest and the best decision of my life was when I give my life to Jesus Christ and make Him the Lord of my life. Keputusan yang terbesar dan terbaik dalam hidup saya waktu saya menyerahkan hidup saya, waktu saya masih remaja. Now your life is so precious. Tuhan mau memakai kehidupan saudara. You read history of any revolution. You read the history of any revolution in any nations. It always begins with young people. Karena itu, it's my motto. Selalu saya di Los Angeles, when I began my ministry, I reach out to the college students. And I always tell them this. Never, never, never waste the best years of your life. Jangan sia-siakan masa-masamu yang terbaik. Masa-masa yang terbaik adalah waktu saudara masih remaja sampai saudara sebelum umur 40. Saya bilang kalau orang sudah umur 40 itu bukan nggak laku lagi, saudaraku. Ya lebih susah cari jodoh itu aja, saudara. Apa ini inventorinya lebih kecil, saudara. Inventorinya lebih sempit. Alright. But never waste your life. Kalau saudara masih remaja dan sebelum umur, anybody here over 40? Oh yeah, don't raise your hands. I forgot that. Don't raise your hands. Saudaraku, kalau saudara masih di bawah 40, don't ever waste your life. Saudaraku, you have the best years of your life. I never regret that I gave my life when I was a teenager and I give my life full time to Christ. Saya sekolah untuk Tuhan. Motto saya begini. Now I was mentored by somebody, and dia selalu begini. You kalau sekolah jangan bilang sekolah sambil melayani. Kurang ajar kamu sama Tuhan. Katanya. Aneh. Ya, firman Tuhan bilang apa? Matius 6:33.
Carilah dulu, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added unto you. You kalau sekolah jangan bilang sekolah sambil melayani, kurang ajar kamu sama Tuhan. Kamu bilang melayani sambil sekolah, gitu. Kalau kerja sambil, jangan bilang kerja sambil melayani, bukan melayani sambil kerja. Itu saudaraku, haleluya. Itu namanya seek God first. Dengan kata lain, you are putting God first in your life. Gitu. Kalau saudara melayani sambil sekolah, pelayanan saudara berhasil karena apa? Sekolah saudara juga harus berhasil. So, the power of God is the self-generating power. Dan kita tahu ada 3 powers. The power of your body, physical power. Saya udah nggak usah jelaskan karena kalau untuk physical power ini kan apa itu perlu latihan, perlu exercise, olahraga dan segala macam ya. Saudara harus, exercise saudara harus. Sebab Tuhan juga pakai orang-orang yang badannya sehat. Amin. Ada satu ilustrasi. Satu hari seorang profesor, ateis dia. Dia bilang begini, if you can prove me that God exists, is alive, and He exists, I will believe in Him. Sudah pernah lihat yang God is dead? God is not dead. Loh, belum masuk sini ya filmnya? I just watch a movie di Los Angeles, ada film, judulnya God is not dead. Kalau nanti masuk ke Jakarta nonton, bagus itu. Oke? Untuk kalian bagus. Judulnya God's not dead. Itu ada lagunya, God's not dead, He's alive. Living in me, roaring like a lion, God's not dead. Oke, jadi saudara lihat, itu bagus. Okay, it's very interactive and it's challenging. Jadi profesor ini bilang, you folks, you can prove me that God exists and He's alive, He will answer me right now. Waktu profesor dia tanya begitu, nggak ada yang jawab, saudara. Sunyi senyap. 2 menit sepi, nggak ada yang jawab, karena nggak ada yang bisa buktikan kan. 5 menit, enggak ada. Akhirnya 10 menit, seorang anak laki-laki dia workout, badannya besar, dia maju, dia dekatin profesornya, dia pukul, buang, mental tuh profesor. Wah, profesornya marah. Why did you do that? Dia bilang gini, God is busy, He sends me here. You know? Did you get that? Power tubuh, saudaraku, ya. Perlu exercise. You need to work out. Who knows? Ya, saudara ketemu orang-orang yang demikian. Secondly is the power of mind. Ya, the power of mind itu berbicara mengenai the power of imagination. See, you guys, God has given you the brightest ideas. Let me tell you this, wealth is not what you will gain. Dalam arti kata, it's not apa yang kamu ada sekarang, kekayaan begitu. It's not the material things. Wealth is what's inside you. It's what you possess. It's your ideas. Okay? Semua orang bisa misalnya begini. Great ideas itu creates wealth. Do you understand that? Jadi jangan saudara merasa bahwa saudara itu nggak punya apa-apa. Itu adalah tipuan dan tuduhan iblis yang paling kuno. Kalau saudara merasa, aduh saya nggak bisa apa-apa nih, saya nggak punya apa-apa, saya nggak lulus luar negeri, saya nggak punya pendidikan tinggi, itu adalah tipuan dan tuduhan iblis yang paling kuno. Karena the real wealth is not what you have, but it's what you possess in you. If you have Christ in your heart, the Bible says, Christ, 1 Korintus pasal 1 ayat 20 dan 21 dikatakan, Christ is the wisdom of God and the power of God, the dunamis of God. So if you have Christ in you, what does it mean? Kalau Christ tinggal di dalam hidupmu,
You have the dunamis of God. The power of mind. Your mind. Bisa kreatif, saudaraku. Ada amin, saudaraku? Ini saudara adalah orang-orang yang kreatif. Saya senang. Reaching out to college students. Karena banyak mereka yang potensinya luar biasa. I just met somebody today. Ya, dia senang dengan audio dan segala macam. Now he's using it for the kingdom of God. Amin. Dapat banyak untung lagi. Ya dia jual audio, it's okay. God gives you ideas to create wealth. See, that's the power of mind. Write this down. Ulangan pasal ke-8, ayat ke-18. You'll never regret if you remember the scripture. Deuteronomy chapter 8, verse 18. Pasal yang ke-8 dari kitab Ulangan, itu berbicara mengenai Tuhan bilang, I have carried you like an eagle's carrying his eaglets in the wilderness for 40 years. Kamu enggak pernah kelaparan ataupun sandal juga enggak pernah ganti. Kemudian ayat 18 dia katakan demikian. Because it is God who gives you the power to gain wealth. Yang mau kaya bilang amin, saudaraku. Gain wealth, why? Because it's the power of your mind. God has given you so much. If you have been abroad in study, in pursuing your study abroad, it's not by accident that God sends you out. Tidak pernah kebetulan Tuhan itu kirim saudara untuk belajar. Baik di luar negeri maupun di dalam negeri, maupun di desa maupun di kota, tidak kebetulan keberadaan saudara di dunia ini. Tidak kebetulan. God has a purpose. God has a plan. Tuhan rencananya tidak akan bisa digenapi melalui teknologi. Tapi rencana Allah di dunia ini melalui jemaatnya akan digenapi melalui orang-orang umat Tuhan yang dia bangun dan dia bentuk. That's you and I. I want to be part of it. I'm willing to lay down my life. I'm willing to forsake everything just for me to be involved in what God is doing in these last days. Why? It's not because I have to. Bukan karena saya harus. It's just because I want to. Because I love my Jesus so much. He gives his life for me. He gives his everything for me. It's only proper for me to give everything to him. Tuhan Yesus mengasihi saya begitu besar dan begitu rupa. Sudah wajar kalau saya ini cinta dia. Wajar. Kalau orang dicintai begitu rupa, tapi orang itu tidak pernah membalas orang yang mencintai dia dengan begitu rupa, itu orang namanya orang kurang ajar. Itu orang yang gak tahu aturan. Orang yang tidak tahu diri. Kalau orang boleh katakan. Sudah dicintai, diberi, dibantu segala macam. Diberikan segalanya. Diberikan kebahagiaan. Tapi dia gak mau mengasihi kembali itu orang yang melakukan. Bahasa Chinese-nya apa? Putau itu. Apa tuh? Bocingli itu. It's not worth it. It's not worth it. Jangan kumpul dengan orang-orang yang tidak mengasihi Tuhan dengan segenap hatinya. Apalagi pacaran sama orang yang gak cinta Tuhan Yesus segenap hatinya. Itu rugi banyak, saudaraku. Benar, rugi banyak. Saudara yang wanita-wanita, aduh kalau cowok-cowok cuman rayuan gombal, tinggal aja udah. Benar. Apalagi cowok-cowok ya, kalau ada perempuan-perempuan yang cuman maunya Chanel, maunya Ferragamo, maunya ke Las Vegas, tinggal aja udah. Nggak usah berpikir dua kali. Itu akan menyengsarakan hidupmu. You will not create heaven on earth, but hell on earth. No. Watch that movie, it's a good movie. God is not dead, judulnya. Lucu di LA waktu itu. Waktu hari Paskah ada 3 Christian movies ditayangkan sama-sama di big screen.
Bagus. Yang pertama, the Son of God. Sudah lihat? Yang kedua, God is not dead. Kemudian yang ketiga, Heaven is for real. Itu semua big screen movie. And Heaven is for real is number 3 box office. Haleluya. Itu cerita tentang seorang anak. Because my friends, let me tell you, the world is looking for something real. Dunia ini sedang menantikan sesuatu yang konkret, yang nyata. Tidak ada yang bisa lagi menyatakan kenyataan daripada kasih kuasa Kristus kecuali umat Tuhan. Nggak bisa aja, udah. Aduh, mau ngomong apa lagi dia? Nggak bisa aja udah. Saudara mau pakai program apa saja, nggak bisa. Kalau anak-anak Tuhan itu tidak menyalurkan kuasa Allah melalui kehidupan mereka. It's just impossible. But God is the God of impossibility. With God, everything is possible. And He wants to use you to manifest His power on this earth. Tuhan mau pakai hidup saudara untuk menyatakan kuasanya kepada dunia ini. And my dear friends, you have that power of mind in you. You have that power of mind. Your bright ideas. Entrepreneurial pastor, amin. Kok nggak ada yang amin? Haleluya. Sudah saatnya untuk saudara menjadi anak-anak Tuhan yang kreatif. Berapa yang percaya Tuhan kita adalah Allah yang sangat kreatif? Kalau dia nggak Allah yang kreatif, dia nggak bisa nyiptain dunia ini, saudaraku. Oh, nggak usah jauh-jauh. Kalau Allah itu nggak kreatif, dia nggak bisa nyiptain saudara. Saudara ini adalah orang yang paling complicated di dunia ini. Betul. Saudara tahu, manusia itu paling rumit. Karena bukan manusia yang kelihatan, dalamnya, saudaraku. Karena itu saya heran, ada suami, ada bapak-bapak, ada cowok yang mau punya istri 2. Aduh, pusing. Satu aja nggak habis-habis. Satu aja ruwetnya minta ampun. Apalagi 2, apalagi 5, saudaraku. Aduh. Satu aja nggak bisa. But God is the God of impossibility. Dunamos, ini artinya tadi self-generating power. Dan ada 3 macam power. Yang pertama the power of the body, fisik. You need to work out. Second is the power of mind. Which is talking about the power of imagination. Ini penting. The power of imagination. Di dalam kitab Injil, kalau sudah baca Matius, Markus, Lukas, Yohanes, there are 2 ways that God speaks to you, speaks to us. Ada beberapa cara Tuhan berbicara kepada manusia. Saudara percaya Tuhan bisa bicara ya? Atau enggak? Oke. Tuhan itu bisa bicara, saudaraku. Amin. Karena Alkitab berkata dia adalah Allah yang hidup. Allah yang mati nggak bisa bicara, saudaraku. Tapi dia Allah yang hidup. Ada 2 cara. Yang pertama, ini banyak cara. Tapi salah satu cara yang Tuhan pakai, itu melalui sight. Melalui penglihatan. Bukan visi loh ya, bukan visi lihat penglihatan itu aja, bukan. Tapi lihat, physical sightings. Nah, Tuhan Yesus, dia menyembuhkan orang buta, jadi melek lagi, lumpuh, berjalan. Dan apa yang orang-orang katakan waktu mereka melihat itu? Mereka melihat apa? Segala sesuatu yang dia lakukan itu baik. Karena apa? Mereka lihat. Perbuatan Yesus itu mereka lihat. Mengapa dia melakukan begitu? Dia mengasihi mereka. Dan kasihnya itu menghasilkan kuasa yang keluar daripada kehidupan Yesus yang membawa berkat bagi sekelilingnya. So the power of mind itu berbicara mengenai the power of imagination. Saudara tahu nggak kalau ide itu dari imajinasi? Betul? Nah karena itu, untuk supaya kita meningkatkan akan kuasa dunamos Allah ini, saudara harus memiliki informasi yang benar. Kalau saudara nonton pornografi terus, imajinasinya gimana? Oops, sorry. I hope I don't,
talk about somebody here. Imajinasinya jadi nggak benar, saudaraku. Betul nggak? Tapi kalau saudara baca firman, apa yang terjadi? Firman itu, do you understand what I'm saying, right? Firman itu memberikan pictures in your mind. Betul kan? Siapa di sini yang suka baca? Oh, saya dulu suka baca itu, buku silat. Silat itu yang umur lebih dari 60 tahun tahu maksud saya. Kuping ho. Itu kalau buku silat nih. Kagak ada gambar. Tapi di kepala saya nih. Wih, luar biasa, saudaraku. Itu bisa kebayang di kepala saya tuh. Bahasa yang dipakai oleh Alkitab adalah bahasa Ibrani yang berbicara, yang bahasa Ibrani itu it's a pictorial language. Oke? Okay? Jadi kalau pictorial language itu seperti karakter Chinese karakter. Nah itu kalau saudara baca itu kebayang tuh. Yesus menjamah, Yesus mengambil tanah liat, kemudian dia meludah ke tanah liat itu, diusap-usap, temuan ditempelkan ke mata orang buta dan orang buta menjadi celik lagi. Nah itu kan kebayang di kepala saudara. Nah, kalau saudara bayangan informasinya salah, apa yang terjadi? Bayangannya juga salah, saudaraku. Saudara nonton film ini Tom Cruise terus, saudara maunya kayak Tom Cruise. Tapi gak akan jadi Tom Cruise. Ya Mr. and Mrs. Smith, aduh, itu mah movie, saudaraku. Gak akan bisa jadi sebegitu. Saudara nonton yang begini ya bukan berarti gak boleh nonton, I'm not saying that. Tapi presentasinya gitu loh, yang lebih banyak firman Tuhan daripada yang gak berguna. Ada amin, saudaraku? Karena itu penting, baca buku-buku yang membawa inspirasi. Dengarkan khotbah-khotbah yang membawa inspirasi. Remember this. I said it on the second service. The power of mind itu berbicara mengenai imajinasi. Dan imajinasi itu berbicara mengenai keinginan, kerinduan. Kalau saudara nggak ada kerinduan, saudara nggak bisa membayangkan sesuatu. Betul? Orang yang nggak menikah itu ya, orang yang single terus nih, dia bayangannya itu yang idealistik. Kagak akan ketemu perempuan yang sempurna. Kalau perempuan yang sempurna, aduh, nggak akan ada, saudaraku. Ada amin ya? Yang cowok bilang amin. Saudaraku, hidup ini pada dasarnya udah gak sempurna. Jadi kalau bayangannya salah, semuanya salah. Karena itu firman Tuhan mengatakan, renungkanlah firman Tuhan siang dan malam. Maksudnya apa? Kamu baca firman, baru merenungkan. Karena engkau tidak bisa merenungkan sesuatu yang tidak pernah engkau dapatkan. Orang yang merenungkan sesuatu yang tidak pernah dia dapatkan, itu orang namanya ngelamun. Jelas ya? Tapi orang yang creative ideas, orang yang memiliki dunamos Allah, orang yang mengerti akan the power of mind, luar biasa, saudaraku. Dia gali firman Tuhan dan dia cetuskan dalam bayangannya, dalam pikirannya, dan dia cetuskan di dalam kenyataan. Ada salah satu jemaat di tempat kami, dia salah satu anak Indonesia yang dipakai untuk desain movie dan desain advertisements untuk movie industries. One of the Indonesian guy. Why? Kita ajar dia untuk memiliki bayangan, the power of mind, the power of imagination. God can use you that. Tuhan bisa pakai dalam hidup saudara. Amin. Jangan nyontoh apa yang di dunia ini lakukan. Ada kan? Dulu ada itu namanya movie Ghost. Apa itu? Patrick Swayze sama Demi Moore. Ya, Demi Moore dipotong pendek, semua perempuan potong pendek semua.
Padahal kagak cocok, saudara. Jangan nyontoh Hollywood, tapi dapatkan Holy Word. Haleluya. Just come up aja. Amin. Amin. Holy Word, gitu loh. Firman yang kudus. Dapatkan ide, jangan dari Hollywood, tapi dari Holy Word, saudaraku. Dapatkan ide dan imajinasi dari Holy Word. Dari firman Allah yang kudus. Karena firman itu membawa kuasa yang luar biasa dalam hidup saudara. Dan iman akan bangkit. Kalau saudara membaca firman, maka roh saudara itu akan bangkit, saudaraku. Firman itu membangkitkan roh saudara. Dan apa yang terjadi? Iman saudara itu bukan lagi iman yang asal, ya aku percaya Tuhan. Tapi iman yang aktif, iman yang bergerak, saudaraku. Iman yang berani melihat tantangan dan mengatasi tantangan yang saudara hadapi. Ingat, firman itu bukan Alkitab, ya buku Bible itu loh. Tahu maksud saya bukan bukunya, bukan. Tapi firman yang ada di situ, itu penuh kuasa. Itu kalau firman itu jadi rhema dalam hidup saudara, saudara membaca firman Tuhan dan saudara lakukan firman itu, maka saudara dunamos Allah itu akan keluar dan mengalir melalui kehidupan saudara. Jadi bukunya nggak ada kuasanya, oke? Bukunya itu bukan jimat, bukan. Suatu hari saya retreat, anak-anak muda semua lagi retreat begini, saudaraku. Satu anak kerasukan, matanya melotot ya. Ini malam-malam, saudaraku. Nah lucunya setan tuh kalau kerja kok malam ya. Banyak kata orang jatuh dalam dosa itu kok malam gitu ya. Night club itu kok namanya night club, kok gak day club gitu. Karena waktu malam itu ya begitulah, kita capek, pikiran kita jadi lengah gitu. Makanya kalau saudara perhatikan, kebangunan rohani itu semua malam. Enggak ada kebangunan rohani siang-siang gitu, lagi makan siang enggak ada orang datang. Ya, karena waktu malam tuh orang sudah capek, pikirannya relax gitu, baru diisi yang benar. Jadi dia waktu lagi persekutuan begitu, kerasukan. Waduh, kita berdoa, bahasa roh. Terus waktu berbahasa roh begitu, lucu, saudaraku, saya sampai ketawa kalau ingat. Satu teman saya, dia ambil Alkitab. Dia datengin nih anak. Alkitabnya ditaruh di kepalanya. Dalam nama Yesus keluar. Dia cuma dipelototin aja gitu. Setannya kagak keluar, saudaraku. Karena dia pikir buku Alkitab ini ada powernya. Salah. The dunamis of God is in you, not outside. When you accept Christ. Nah itu yang disebut nanti kita akan bahas tentang otoritas juga. Karena the dunamos and authority, power dan otoritas itu bekerja bersama-sama. Kalau saudara hanya tahu tentang dunamos, saudara nggak cukup. Karena itu nanti akan membuat saudara jadi tidak seimbang di dalam pelayanan kekristenan saudara. So the power of God itu berbicara mengenai tubuh, jiwa, dan roh. Bagaimana untuk mengembangkan kuasa ini? Satu, melalui firman Tuhan. Firman Tuhan itu penting. Karena firman Tuhan masuk dalam hati dan dalam pikiran. Apa yang di dalam hati itu keluar dari mulut. Sebab yang mulut katakan itu keluar dalam hati. Betul kan? Saya ini punya anak remaja umur 15. Dia kalau datang ngomongin, temennya itu ngomongin, "Daddy, aduh ini teman saya gak berhenti-berhentinya ngomong tentang cowoknya." Karena apa? Dia lagi jatuh cinta. Jatuh cinta. Gak bisa berhenti aja. Sampai anak saya bilang, "Aduh bosen deh dengerin cowoknya melulu. Saya ini kan mau berteman sama dia gitu. Tapi dianya ngomongin tentang cowoknya melulu, capek saya," katanya. Saya bilang karena apa yang di dalam keluar melalui mulut, saudaraku. So fill your mind with the word of God and the things that brings you closer to Christ.
Saudara mau nonton movie, God is not dead is a good one. Heaven is for real is a good one. Tahun depan akan ada lagi. I don't know. I might be making a movie. I don't know. Hallelujah. Be creative. Jangan takut. Words of faith keluar, saudaraku. Kata-kata saudara jadi positif. Kalau saudara patah hati, dikecewakan orang, ingat Mazmur 62 ayat yang ke-8. Saudara ingat, Tuhan, pour out your heart before God, for He cares for you. 1 Petrus 5 ayat 7 dikatakan, cast your cares upon Him, for He cares for you. Ini adalah ayat-ayat firman Tuhan yang memberikan saudara kekuatan. Isaiah 43, Yesaya 43 mengatakan, even though you go through waters and fires, I'm with you. Itu firman Tuhan, janji Tuhan. Ayat 6 dikatakan, for you are precious in my sight. Yesaya 43, 4 dan 6. Engkau berharga di mata Allah. Amin, saudaraku. Yeremia 31 ayat 3 dikatakan, don't you know that I love you with an eternal love? Tidakkah engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal? Haleluya. Saudaraku, ayat-ayat ini ya, saya nggak sengaja ngapalin. Ini jadi rema dalam hidup saya, karena saya pernah patah hati, saudaraku. Saya pernah dikecewakan perempuan juga. Pernah nggak? Oh, sorry. I don't mean to be frank. Aduh, karena kenyataan hidup ini setiap kita pasti akan mengalami hal yang tidak enak. Amin. Ada yang di sini yang hidupnya selalu mulus sejak lahir sampai sekarang? Tidak pernah dikecewakan, tidak pernah sakit hati, tidak pernah pingin sesuatu enggak terjadi, saudaraku. Kecewa? Semuanya pasti ada. Karena hidup ini begitu karena dosa, saudaraku. Alright? So again, raise your spirit up. Let the power of God rise in you. Melalui firman Tuhan. Saya bisa banyak kasih ayat, saudaraku. But firman Tuhan ini penting untuk saudara. Saya tidak mengatakan saudara harus hafal ayat. Okay? Karena nggak gampang. Sulit ya, hafal ayat itu sulit kan? Lebih gampang hafal lagu sama movie daripada ayat firman Tuhan. Betul kan? Nah, it's okay. Buat saya nggak ada masalah. But remember this, you need to fill your mind with the words of God. Hal-hal yang positif dari firman Tuhan. Sehingga janji Tuhan itu digenapi dalam hidup saudara dan hidup saudara tidak mudah diombang-ambingkan. Haleluya. Amin, saudaraku, cintamu ditolak oleh si dia pun engkau tetap akan mencintai Tuhan Yesus. Bahkan lebih gila lagi melayani Tuhan. Amin, saudaraku. Sekolahmu kelihatannya gagal, tapi engkau akan terus berjuang. Sampai engkau mendapatkan grade yang lebih baik. Because why? In every one of you there's a champion spirit. Di dalam setiap hidup saudara ada spirit of champion. Ada roh pahlawan. Yang itu harus dibangkitkan. Dan melalui firman Tuhan, saudara membangkitkan the champion spirit in you. So my friend, you need motivation. Okay? You need motivation. Motivasinya apa? Untuk supaya the Spirit of God, the dunamis of God, itu rise in you. What is the motivation? Motivasinya apa? Saya selalu kasih motivasi, ilustrasi motivasi orang yang jatuh cinta. Orang yang, let me go back. You will get motivation, or you will have motivation, if you want something so badly. How many of you want something so badly in your life? All right? Now, sometimes you get it, sometimes you don't. If you want it so badly in life, okay? In life. Tetapi dalam hal motivasi ini saya berbicara mengenai the pursuit of the presence of God in your life. Mengejar kenyataan daripada kehadiran Allah dalam hidupmu. That must be
your greatest motivation. Buat saya nggak puas. Kalau cuma nyanyi begini, happy pulang, happy. I'm sorry, I'm not satisfied. You know what I'm after right now? What I'm after right now is this. When we're worshiping God, everybody is touched by the power of God. When I'm worshiping God, everybody is delivered and set free from their habits. Kalau saya menyembah Tuhan, ada orang yang disembuhkan, ada orang dilepaskan, ada orang yang mati dibangkitkan. Ada orang yang sakit disembuhkan, bukan orang yang sembuh jadi sakit, bukan. That's my pursuit right now. My pursuit is this. I want to see the power of God in reality. Why do I say that? Kenapa saya katakan begini? Because I once saw it. I once experienced it. Saya pernah mengalaminya. Saya pernah mengecapnya. Karena itu kalau saya dulu pernah mengecapnya, Tuhan dulu melakukan, Dia akan melakukan lagi. I want the reality. Saudaraku, saya capek dengan khotbah yang bagus. Saya mau khotbah yang jadi kenyataan. If I'm talking about the dunamis of God, I want to see and experience the power of God. Are you with me? Did you follow me? I can preach about the power of God from morning till night, but it doesn't do you any good. Why? Because you don't have that motivation. You don't have that pursuit. Experience the presence of God in your life. Caranya gimana? Yang ilustrasi yang pertama, if you want something so badly, you will have that motivation. Pernah nggak kamu senang sama satu cewek? You want it so badly, right? Nah, itu dia. I will get her no matter what. Hallelujah. Now I get to the point. Ada cewek yang, aduh itu cowok, aduh cakepnya setengah mati. Bukan cakep luarnya aja, cakep hatinya juga. Whatever it takes, I will marry that guy. Gitu. Itu motivation yang seperti itu salah, motivation yang salah, saudaraku. Ya, but that's the kind of motivation. Ilustrasinya begini, seorang anak muda, dia badannya besar sekali, mungkin 400 pounds itu 200 kilo. Satu hari dia datang ke pendetanya, Pastor, I have a big problem. Terus pastornya lihat, I think so, you have a big problem, 400 pounds. Terus anak muda ini bilang, Pastor, I have a problem, big problem. Kenapa? I never can get a date with a girl, katanya. Saya nggak bisa punya pacar. Oh, pastornya bilang, ya cuman dalam hati aja, ya jelas, kamu kekendutan gitu. Tapi kan nggak boleh, ngomong kasar nggak boleh, melemahkan iman. Jadi dia bilang gini, oke. Tomorrow, just go home. Dia bilang, just go home. Si anak muda ini bilang, I need advice, Pastor. Ya, just go home. Kemudian besok pagi jam 5 pagi, rumahnya diketok, saudaraku. Dia buka, di depan pintu ada cewek cakep setengah mati. Lebih cakep dari singer-singer lah pokoknya. Ini cewek cakep sekali berdiri di depan pintu. Si anak muda ini terbelalak. Dia mau ngomong sampai gak bisa ngomong. Karena wanita ini, dia berdiri lihat cowok ini begitu terbelalak. Dia bilang, Pastor send saya. Your pastor send me. He said, if you can catch me, you can have me. Waduh, ini cowok langsung ganti sepatu, saudara. Ganti sepatu, dia cari. Tapi 200 kilo. Ini cewek, dia pakai sepatu lari, bukan swimsuit, ya running suit. Bisa aja. Bukan swimsuit, running suit. Dia lari. Ini anak muda kejar.
200 kilo saudaraku, mau ngejar, mau nangkep perempuan ramping, cakep, pakai running shoes. Gak bisa. 60 yard udah kolaps dia. Kolaps ya. Waktu dia kolaps, sudah tahu apa? Dia dapat satu motivasi. Dia bilang, tomorrow I will catch you. Dia pulang. Ya namanya 200 kilo gak bisa langsung hilang dong. Setelah 6 bulan, saudaraku. 6 bulan. Akhirnya dia menjadi 100 kilo. Ya itu masih gede lah. 78, 90 kilo. 90 kilo. Dia bilang, today I will catch her. Hari ini saya akan tangkap dia. Itu motivasi. Amen. Motivasi itu. Karena you want something so badly. Betul jam 5 pagi diketok. Dia buka pintunya, dia sudah siap. Dia mau tangkap wanita ini. Enggak taunya di depannya ada 300 wanita. 300 kilogram wanita. Di depannya. Dia bilang, your pastor send me. If I can catch you, I can have you. Saudara nggak cukup punya motivasi? See, the thing is this, it's easier to start something, but it's harder to maintain something. You've got to have that motivation always going in your life. Motivasi yang paling besar adalah motivasi yang tadi saya katakan. I want the reality of the presence of God in my life. And you will take that to eternity. That's the greatest motivation in my life. I want to fall in love and fall in love and keep falling in love with Jesus more than ever before each day. May this sharing motivate you and encourage you. Biar sharing ini boleh membuat saudara semakin mengasihi Tuhan dalam hidup saudara. Karena kalau engkau mengasihi Tuhan dan selalu mengasihi Tuhan setiap hari, your life is going to be blessed and be a blessing. Hidupmu akan diberkati dan menjadi berkat. That's what the Bible says. One of the ways for you to increase the power of your spirit, the power of God in your life, the dunamis of God in your life, salah satu caranya is to keep yourself in the freshness of the love of God. Yudas ayat yang ke-21. Yudas ayat yang ke-21 berbicara demikian, peliharalah dirimu di dalam kasih Allah. How? By keeping yourself in the presence of God. By worshiping. Worship. Nyembah dia. When you sing a song, kayak tadi nyanyikan lagu, Holy Spirit, fall in love, fall in this place. Fall in this place. You know, use your imagination. And then faith start rising up in your heart, in your spirit. Iman mulai bangkit daripada di dalam hidupmu. Dan saudaraku, when you keep doing this, I guarantee, I never guarantee this, but I guarantee, if you keep pursuing the presence of God, one day, saudara akan mengalami, di tempat ini akan terjadi revival that will sweep this nation. Because why? The only answer for humans' problems, satu-satunya jawaban bagi masalah manusia adalah kasih dan kehadiran Yesus Kristus dalam hidup mereka. You can do anything they want, but the only thing is this, it doesn't start inside. Kalau masalah itu tidak diselesaikan di dalam, semuanya yang di luar tidak akan selesai. Karena itu hanya kasih Yesus Kristus yang bisa menjawab dan menyelesaikan masalah hidup ini. Amin, saudaraku. Yang terakhir dikatakan di sini, another way to increase the power of God in your life is berpuasa. Itu pasti harus berpuasa. Berpuasa itu harus, baik berpuasa pikiran. Saya kadang-kadang yang perempuan saya anjurkan untuk berpuasa ngomong, saudaraku. Saya baru menyelidiki, ada statistik yang mengatakan kalau pria berbicara 8.000 kata per hari,
ternyata wanita itu mengucapkan 22.000 kata per hari. Luar biasa. Luar biasa. Tapi puasanya menyembah Tuhan. Haleluya. Amin. Praise the Lord. Otoritas yang kedua. Otoritas. Saudara, otoritas ini berbicara mengenai posisi. Posisi itu berbicara mengenai knowing who you are. Remember, ini kan gereja gereja Bethel Indonesia, keluarga Allah. Oke, keluarga Allah. Keluarga itu mommy, daddy, and the kids, children, anak, orang tua dan anak. Anak itu sudah tahu kalau dia punya otoritas atas segala hal yang ada di dalam rumahnya. Kalau dia benar anak yang benar loh ya. Ini saya ngomong anak yang normal. Jadi anak ini tahu posisinya. Dia tahu otoritasnya. Dan dia tahu haknya. Karena dia adalah anak. Betul kan? Nah, Alkitab juga demikian. Saudara, otoritas itu sudah menjadi milik saudara. Karena Yohanes 1 ayat 12 mengatakan seberapa banyak yang menerima dia, diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Jadi kalau saudara sudah terima Tuhan Yesus dalam hidupmu, engkau anak raja, engkau anak Tuhan. Simple kan? Tapi kenyataannya saudara bertindak tanduk seperti anak setan gitu. Enggak mencerminkan anak Tuhan. Ingat saudara ini anak raja, saudara ini anak Tuhan. Saudara ini adalah anak Allah yang menciptakan langit dan bumi. Allah yang mengasihi saudara. Saudara hidupmu berharga di mata dia dan engkau sudah diberikan hak dan engkau diangkat menjadi anaknya. Amin. Dia angkatku jadi anaknya, beri damai di dalam hidupku. Saudara anak Tuhan. Amin. Karena itu jangan murahan saudaraku, saya katakan selalu. Kalau kita ini anak raja, kita ini anak Tuhan, jangan murahan. Maksudnya apa? Hanya gara-gara hal-hal yang ditawarkan oleh dunia ini, kita menukarkan atau menjual seperti Esau menjual hak kesulungan kita. No way, man. Don't do that. Just because you love that boy, don't give in physically. It's not worth it. Just because you love that girl, don't leave the ministry. It's not worth it. Hallelujah. Please understand, you are the son of God. You are the sons of the King. You are the daughters of the King of Kings and Lord of Lords. Don't be cheap. Hallelujah. Amin, saudaraku. Berani bayar harganya untuk kerajaan Allah. Ayo, mau kapan aja I'm available for the glory of God. Berani cari kerajaan Allah terlebih dulu dan kebenarannya. Otoritas berbicara mengenai posisi. Saudara tahu bahwa engkaulah anak Tuhan. Amin. Jadi kalau doa jangan begini, Tuhan engkau usir semua roh-roh jahat di tempat ini. Loh, yang ngusir bukan Tuhan, saudara yang harus ngusir. Kalau doa itu jangan begini, doanya begini, dalam nama Yesus semua roh-roh jahat keluar. Karena saudara punya otoritas. Amin. Jangan seperti anak-anak Imam Skewa yang mengusir setan dengan kata, aku usir engkau di dalam nama Yesus. Terus dia bilang, yang diberitakan Paulus, katanya. Jangan saudaraku. Iblisnya bilang begini lagi. Itu benar, Kisah Rasul sudah baca nanti. Begini, oh Yesus aku kenal, Paulus aku tahu, tapi kamu siapa, katanya. Terus dicabik-cabik, akhirnya mereka lari dengan telanjang. Saudaraku, you don't know your authority. Kalau sudah tidak tahu otoritas saudara, engkau akan mempermalukan kerajaan Allah. Karena hidupmu akan begitu murahan. Don't do that. Don't do it. Saya nggak mengatakan kita nggak pernah gagal. Saya nggak pernah mengatakan kita nggak bisa berdosa. Let me tell you this. If you know that you are sons and daughters of the King, you will always rise up when you fail. Kalau saya berdosa, saya katakan, iblis, my place of defeat will become the place of victory.
Come on, it's alright. Give the Lord a big hand, that's fine. Karena apa? Iblis akan selalu mengingatkan kegagalan saudara dan waktu serta tempat di mana saudara pernah gagal. Tapi saya selalu katakan, I know I failed God, but let me tell you this, I know my authority, I'm the sons of God, I'm a child of God. Buat saya tidak ada keraguan lagi kalau Bapakku yang di surga itu memeluk saya dan menerima saya apa adanya, saudaraku. Because I know His love for me is eternal. His love for me is unconditional. You know your authority. You are the sons and daughters of the King. Beritahu sebelah saudaraku anak raja gitu. Amin, saudaraku. Saya anak raja. Yang kedua, kalau kita ini anak raja, saudara mau cerita lagi nggak? Ya, kalau saudara tahu anak raja, saudaraku, saya diberitahu selesai jam 6 atau jam 3 ya? Jam 3. Saya lihat itu. Saya ini belum tidur dari kemarin loh, saudaraku. Seriously. Saya baru datang dari LA jam 12 malam. Koper saya dititipin orang shampoo, jebol semua itu shampoo, jadi kena ini baju, mesti nyuci baju lagi, saudaraku. Anak raja suruh nyuci baju, terlaluan. It's okay. Kalau sekolah di luar negeri kita udah terlatih begitu, saudaraku. Kalau di sini kan, bibi, saudara. Itu bukan anak raja itu. Itu anak manja. Saudaraku. Jadi udah belum tidur sampai sekarang, baru tidur 2 jam. But I'm alive and well. I'm excited about why I'm talking about something that's so real, something that can happen. The pursuit of the presence of God. Kejar itu hadirat Tuhan secara nyata, sehingga kuasa Allah itu nyata. Aduh, saudaraku, jangan puas. Kalau nyanyi-nyanyi begini, aduh, kita kalah sama Israel Houston, whatever. Kalah kita. Kalah, saudara. Serius, kenapa? Ini mereka lebih jago-jago, betul kan? Tapi kalau saudara mencari dan mengejar hadirat Allah itu nyata dalam penyembahan saudara, Israel Houston datang ke sini ya, saudara. Haleluya. Amin. Kenapa waktu sudah menyembah Tuhan, yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, yang sedih dihiburkan. Aduh, itu kuasa Allah dinyatakan. The dunamis of God is manifested. That's what my passion is. That's what my pursuit is. Dan itu dalam gereja saya selalu lakukan. Jangan puas, jangan menyerah. Jangan puas, jangan happy. Jadi serakah, saudaraku, tapi untuk kerajaan Allah yang baik gitu loh. Haleluya. Karena apa? Why am I pursuing this? Because I see, karena saya melihat banyak jiwa yang membutuhkan jamahan kasih kuasa Allah. Saya nggak bisa jawab masalah mereka. No matter what I do, I cannot answer the question, the problems. But I know one thing, if God's power touch them, masalah mereka akan dibereskan. Dan hidup mereka akan diubahkan. Umat Allah dibangkitkan. Nama Tuhan dipermuliakan dan kerajaan Allah didirikan. Saudaraku yang kekasih, know your position. Know your position. It's okay, time is running out. Saya akan teruskan saja ilustrasinya next time. But anyway, yang selanjutnya, kalau saudara ini mau mengetahui otoritas saudara, otoritas itu meningkat, oke? Jadi otoritas itu sifatnya tidak seperti begini. Ada tongkat. Otoritas itu bukan seperti tongkat yang di tangan saudara bisa pukulin orang semuanya. Enggak. Itu bukan begitu. Otoritas itu berbicara mengenai posisi saudara, kuasa yang Allah berikan kepada saudara, dan saudara bisa memakai otoritas Allah itu untuk kemuliaan Tuhan. Di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-12 nanti saudara baca, di situ Yohanes dia mendapat penglihatan. Ada seorang perempuan dikatakan di situ dia ada bulan dan bintang, bulan dan matahari, dan wanita ini sedang hamil. Kalau sudah baca di dalam kitab Wahyu, kemudian wanita ini melahirkan, dan waktu wanita ini melahirkan, di depan wanita ini ada naga yang siap untuk menelan wanita ini, anaknya maksudnya, bukan wanitanya. Jadi waktu
anak ini lahir, anak ini kemudian di dalam Wahyu itu sudah dibaca, dilarikan diselamatkan. Nah, maksudnya apa? Saudara, perempuan berbicara mengenai gereja. Gereja Tuhan. Gereja Tuhan itu diumpamakan seperti pengantin perempuan, mempelai Kristus, ya. Itu sebagai satu gambaran. Dan dia melahirkan apa yang disebut dengan man child, anak laki-laki. Nah, man child di situ bukan lagi kata-kata yang dipakai seperti Yohanes 1 ayat 12. Ayat Yohanes 1 ayat 12 itu dikatakan tadi, seberapa banyak yang percaya kepada dia diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Nah, kata anak-anak Allah di situ itu anak-anak kecil gitu, belum akil balik. Oke? Jadi belum, masih ingusan gitu. Kalau diberi tongkatnya dipakai mukulin orang. Oke? Kalau dibeli pisaunya dipakai untuk nusukin orang gitu. Pernah kan? Ada orang Kristen yang baru pintar sekali ayat firman Tuhan, dia pakai ayatnya untuk nusukin orang-orang tuh bisa. Nah, belum akil balik. Alkitab berkata Galatia 4, jadilah akil balik. Maksudnya itu dewasa. Jadi anak-anak Tuhan yang dewasa. Jangan jadi anak-anak Tuhan yang ingusan terus. Maunya dikasihin susu, ngasih makan melulu, dihibur melulu, ya, disanjung-sanjung melulu gitu. Itu anak Allah yang masih ingusan. Dia tahu otoritasnya, tetapi belum menjadi anak Allah yang dewasa. Anak Allah yang dewasa itu adalah anak-anak yang sudah tahu memerintah rumah tangganya, dalam arti tanda kutip. Orang yang dewasa, yang mulai bisa memberi, mulai bertanggung jawab, bisa dipercayai. Kalau mendengar firman, dia melakukan firman Tuhan. Amin. Siapa di sini yang mau jadi anak-anak Allah yang dewasa? Amin. Tahun depan saya balik, ini bangku-bangku kosong sudah penuh dengan teman-teman saudara. Itu anak-anak yang dewasa, saudaraku. Anak-anak yang dewasa. Oke? Jadi bisa dipercayai, bisa bertanggung jawab, menjadi pelaku firman. Haleluya. Dan tidak mudah menyerah, dewasa. So, the key here that I want to share with you in closing is this. You can hear everything about dunamis and authority, power and authority. Saudara bisa mendengar banyak khotbah tentang dunamis dan otoritas. Tetapi yang membuat saudara mengalami kuasa Allah atau otoritas Allah adalah keputusan yang saudara akan ambil. Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, for God so loved the world. The word love di situ, saudaraku, it's not about feeling. If I may change the word, kalau saya boleh ganti katanya begini. For God so decided to love the world. Okay? He gave his only son. Kata-kata kasih di situ merupakan suatu keputusan yang dia ambil. Kalau saya jadi Tuhan, Adam dan Hawa, Adam jatuh dalam dosa. Wah, buat aja Adam yang lain, gampang saudaraku. Gua Tuhan. Tetapi bukan begitu dengan Tuhan. The whole essence and being of God is love. Kepribadian Allah secara keseluruhan, 1 Yohanes pasal yang keempat, adalah kasih. Allah itu kasih. Kasih bukan karena saya merasa. Kasih itu saya miliki karena saya membuat keputusan untuk melakukan sesuatu yang benar. Bukan sesuatu yang baik. Karena yang baik belum tentu benar. Right? Think about it. Sudah orang sekolah pulang pikirin. Yang baik belum tentu benar.
Tapi yang benar itu benar, saudaraku. Right? Apa yang saudara lakukan untuk mengalami dunamos of God dan mempraktekkan otoritas yang daripada Allah, itu tergantung dari keputusan saudara hari ini. It's up to you. Apakah saudara memutuskan untuk mulai mengatakan, Holy Spirit come, fill me through and through. Penuhi aku sampai melimpah. Kemudian saudara mulai melihat sekeliling saudara, mendoakan orang sakit, memenuhi kebutuhan orang yang memerlukan, yang kesulitan. Itu saudara mulai melakukan dunamos of God. Mulai menyalurkan the dunamos of God in your life. Mulai menyalurkan kuasa Allah dalam hidupmu. It's your decision. Saya akan tutup dengan satu kutipan Eleanor Roosevelt. Dia mengatakan demikian. Once man's ideas and philosophy is only seen by the decision that he makes. Filsafat atau pikiran seseorang itu bisa dilihat dari keputusan yang dia ambil. Because God has given us the greatest gift besides any others, besides yang lain. One of the greatest gift of God to mankind is the power to choose. Adalah kuasa untuk memilih. Dengan kata lain, membuat keputusan. Keputusan yang benar. Saudaraku yang kekasih, I pray. Dan in your young age, dalam masa mudamu, engkau boleh belajar untuk memilih atau membuat keputusan-keputusan yang benar. And don't ever be afraid to make a mistakes. Ada seorang anak muda manager. In closing, let me just do this, give you these illustrations. Anak muda, dia pergi ke bank, dia manager dari satu bank yang besar. Si eksekutif dia mau retired. Si anak muda ini tanya, Sir, how can you make great decisions like this? Dia bilang begini, anak muda, young man, decision. Make decisions. Kemudian anak muda ini katakan, how can you make great decisions and right decisions? Kemudian eksekutif ini bilang, experience. Katanya, pengalaman. Kemudian anak muda, how can we know that it's a good experience? Kemudian eksekutif ini ada bilang, bad experience. Bad experience. The future is bright in the hands of God for you. Don't ever be afraid to make mistakes. Let God give you the power of mind. Creative ideas. Saya lihat di sini, businessman, businesswoman yang cinta Tuhan, yang berhasil. Saya lihat di sini artis-artis. Haleluya. Penyanyi-penyanyi yang menyanyikan, yang diurapi oleh Tuhan. Kalau menyanyikan sesuatu lagu yang sakit disembuhkan. Di sini saya melihat calon-calon pemimpin masyarakat. Di sini saya melihat calon-calon gubernur Jakarta, saudaraku. Calon presiden Indonesia. Penginjil dunia. I see it here. You are not here by accident. God loves you so much. Dengan segala keberadaanmu datang kepada Dia. Lord, I come to you. Let my heart be changed, renewed, flowing from the grace that I found in you. Lord, I've come to know the weaknesses I see in me will be stripped away by the power of your love. Come on, sing it, sing it. Hold me close. Hold
Let your love surround me. Bring me near and draw me to your side. Draw me to your side. And as I wait, I'll rise up like an eagle. I'll rise up like the eagle. I will soar with you. Your spirit leads me on by the power of your love. Come on, sing it again. Hold me close. Would you all stand with me, please? Mari kita bangkit berdiri. Hold me close. Let your love surround me. Bring me near. Draw me to your side. Please draw me to your side. And as I wait, I'll rise up like the eagle. I will soar with you. Your spirit leads me on by the power of your love. Come on, sing it once again. Hold me close. Your love surround me. Bring me near and draw me to your side. Bring me near, please draw me to your side. And as I wait, I'll rise up like the eagle. I will soar with you. And your spirit leads me on by the power of your love. Come on, sing it one more time. Jesus, hold me close. Let your love surround me. Sweet Jesus, bring me near. Please draw me to your side. And as I wait, I'll rise up like an eagle. I will soar with you. Your spirit leads me on. By the power of your love, I will soar with you. I will soar with you. Your spirit leads me on. By the power of your love, I will soar with you. I will soar with you. Your spirit leads me on. By the power of your love. Yes, Lord. Oh, Jesus. Oh, I love you. I love you. Father, we love you. Help us to love you more. Jesus, help me to keep falling in love with you every seconds of my life. There's nothing that I can do, Lord, that is enough to return what you have done for me. Bapa mau berdoa supaya kasih-Mu boleh sungguh-sungguh memenuhi dan melimpah di dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu ini. Lord, let it be the pursuit of our life to see the reality of your love. Yes. In
this world through us, so that we can see the dunamos, the power, and the authority that you have given us, Amen. a reality that the world may see. There's a God who loves them. Thank you, Father. We love you. Give you praise in Jesus' name. Semua yang mengasihi Tuhan katakan, Amen.